potensial reduksi standar. Ya, jadi setiap elektroda pada sel galvani itu memiliki potensial ya untuk terjadinya reduksi. Nah, masalahnya adalah kalau digabungkan tentu salah satunya harus dipaksa mengalami oksidasi. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita menentukan potensial reduksi dari masing-masing setengah reaksi. Karena sel galvani tidak dimungkinkan untuk menghitung reduksi standar secara terpisah. Jadi kalau kita mau menghitung sel potensial Ag, kita tidak bisa mengukur ini Ag, terus ini larutan AgCl misal. Nah, seperti ini saja, maka ini tidak akan bisa terjadi. Sehingga kita harus bisa hubungkan. Kemudian data yang termuncul di sini ini adalah potensial ini adalah dari potensial selisih, yaitu reduksi dikurangi dengan potensial oksidasi. Jadi data ini adalah selisihnya. Sehingga kalau kita mau mengukur hanya Ag-nya saja, dari mana? Maka harus kita pastikan salah satu komponennya, entah yang ini itu adalah nilainya 0. Ya. Kita harus gunakan suatu standar pembanding, ya. Disebut sebagai reference cell atau sel pembanding yang nilainya kita tentukan tepat adalah 0 volt. Sehingga data yang muncul di sini itu adalah data dari elektroda yang ingin kita ukur. Nah, permasalahan berikutnya adalah apa yang dapat memunculkan dia adalah 0 volt. Jadi kita mau cari ini, reference cell-nya itu apa yang 0. Maka itulah kita mengenal yang namanya standar hidrogen electrode atau SHE. Jadi pada prinsipnya SHE ini ya kita mencelupkan suatu platina, elektroda platina. Platina ini adalah salah satu katalis yang sangat aktif atau selektif terhadap hidrogen. Kita celupkan kepada HCl. Harapannya adalah HCl-nya itu tereduksi membentuk gas hidrogen. Ya, membentuk gas hidrogen di sini. Sehingga proses ini akan menghasilkan 0. Ya, nilai E reduksinya adalah 0. Nah, ini nanti yang akan kita hubungkan dengan berbagai macam elektroda untuk menghitung potensial reduksi dari elektroda lain selain hidrogen. Dan tentu yang harus diingat karena ini ada tanda nolnya, ya, standar, maka dihitung dengan konsentrasi HCl-nya 1 molar, dan tekanan hidrogennya adalah 1 atmosfer. Tentu pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah keadaan standar ya untuk kasus sel galvani. Nah, jadi ini contoh. Contoh di sini kita untuk mengukur potensial reduksi dari tembaga. Kita ingin tahu potensial reduksi dari Cu. Bagaimana caranya? Ya, kita letakkan ini, kita hubungkan Cu dengan hidrogen, ya, SHE dengan Cu. Nah, nanti mungkin akan muncul pertanyaan, siapa yang bergerak sebagai katoda, siapa yang bergerak sebagai anoda. Kalau yang di sini anodanya adalah SHE. Apakah selalu demikian? Ya, apakah selalu SHE itu sebagai anoda? Jawabnya tidak. Nanti kita dapat menentukan apakah suatu reaksi itu berjalan spontan atau tidak. Nah, kebetulan dalam contoh kasus Cu ini, kalau Cu-nya sebagai katoda dan SHE-nya sebagai anoda, maka reaksi ini berjalan spontan. Reaksi ini berjalan spontan. Sehingga didapatkan bahwa di sini hidrogen ini mengalami oksidasi menjadi H+, ya. Kemudian elektronnya mengalir, terus kembali di sini disambut oleh ion Cu2+ menjadi Cu. Maka Cu2+, Cu di situ adalah sebagai
katoda, ya, mengalami reduksi. Ternyata keluar potensial selnya adalah 0,337 volt. Maka kalau dengan yang persamaan tadi, yaitu E0 sel, sama dengan reduksi dikurangi oksidasi. Jadi yang tereduksi adalah Cu dikurangi E0 hidrogen. Sehingga di sini E0 selnya adalah 0,337. Nah, maka 0,337 ini adalah kepunyaan dari Cu. Atau biasanya dibulatkan sebagai 0,34. Ini untuk Cu E0 Cu. Nah, ini adalah cara penentuan setengah reaksi, ya, penentuan potensial reduksi dari masing-masing elektroda. Kalau kita sudah tahu satu, ya, misal Cu ini berapa, kita bisa menentukan yang lain. Kalau misal SHE-nya tidak punya, kita bisa tentukan elektroda yang lain. Nah, ini tadi reaksinya berjalan seperti ini, ya, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, kemudian H2 plus 2H plus 2 elektron, ini di anoda, ini di katoda. Reaksi totalnya seperti ini, dan potensial sel tereduksinya adalah ini. Oke, ya. Nah, ini adalah cara kita menentukan potensial sel reduksi dengan menggunakan SHE. SHE itu yang disebut sebagai standar hidrogen elektrod atau yang disebut sebagai elektroda pembanding, reference electrode kalau di beberapa teks bahasa Inggris. Nah, kemudian ini langkah kedua, contoh kedua, di sini kita lihat sekarang zinc itu sebagai anoda. Kemudian hidrogen ini sebagai katoda. Maka reaksi ini berjalan spontan dengan seperti itu. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa tentukan nol sel sama dengan E hidrogen dikurangi E Zn. Maka 0 ya, sehingga E0Zn sama dengan minus 0,763 volt. Nah, ini adalah potensial standar dari zinc. Oleh karena itu, zinc itu memang seringkali digunakan sebagai pelapis untuk melapisi. Jadi sejatinya dia sangat mudah teroksidasi. Sangat mudah teroksidasi. Nah, gambaran ini adalah gambaran yang ini, ya. Gambaran yang terjadi di masing-masing elektroda, ya. Gambaran yang terjadi di masing-masing elektroda. Jadi di situ zinc itu dia lepas, ya, atom-atom zinc lepas kemudian berikatan dengan Cl- membentuk ZnCl2. Lepasnya zinc itu adalah akan menimbulkan gerakan elektron. Jadi elektronnya akan lepas naik ke atas, ya, dari negatif ke positif karena di daerah sini itu kaya sekali elektron. Jadi elektron pasti mencari untuk menyeimbangkan sistemnya, dia perlu melakukan distribusi yang sama. Ya, jadi dia akan nyebrang ke sini. Nah, pergerakan elektron ini menimbulkan potensial listrik seperti yang sudah kita bahas kemarin. Oke, ya. Nah, ini adalah salah dua contoh penggunaan SHE dalam penentuan standar
potensial reduksi dari suatu elektroda. Dari kedua contoh tadi kita lihat bahwa tidak selamanya SHE itu bersifat sebagai anoda maupun katoda, tapi dia fleksibel ya, bisa sebagai anoda, bisa sebagai katoda, dilihat dia berpasangan dengan siapa. Ini adalah reaksi yang terjadi. Ya. Kemudian ini contoh soalnya. Tergantung pasangannya dengan siapa ya tadi. Nah, sehingga nanti kita dapat menentukan dari situ karena dia posisinya fleksibel antara anoda dan katoda, tentu kita dapat menentukan apakah suatu reaksi itu berjalan spontan. Salah satunya dengan diketahuinya potensial sel reduksi. Nah, ini contoh soal. Sekarang kita sudah tahu CU, ya. Kita tahu CU. Kita sudah tahu CU, nilainya tadi 0,34. Mana ini? Oke ya, E0CU adalah 0,34. Kita merangkai suatu sel galvani pasangan antara Ag dengan Cu. Di sini Ag dia mengalami reduksi ya. Mengalami reduksi. Sementara Cu ini mengalami oksidasi. Jadi Cu sebagai anoda dan Ag sebagai katoda. Saat kedua sel tersebut dihubungkan, ternyata didapati potensial selnya adalah 0,46. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui berapa potensial reduksi dari Ag. Karena Ag ini yang kita tidak tahu potensial reduksinya berapa. Karena kita sudah mengetahui potensial selnya, ya, E0 sel itu adalah 0,46, maka E0 Ag itu dapat mudah diketahui dengan selisihnya itu ya, tinggal kita masukkan persamaan. Nah, jadi di sini Ag tadi kita tahu dia mengalami reduksi, maka EAg minus ECU. Sehingga dipindah-pindah akhirnya ketemulah EAg sama dengan 0,8 volt. Nah, ini adalah potensial reduksi standar dari ion perak. Jadi potensial reduksi sel standar dari ion perak adalah 0,8 volt. Setelah kita mengetahui salah satu reduksi dari suatu elektroda menggunakan SHE, kita bisa gunakan data tersebut untuk menghitung potensial sel reduksi standar untuk elektroda yang lain. Tentu dengan kondisi yang sama ya, tadi adalah larutannya 1 molar, kalau melibatkan gas dia adalah 1 atmosfer, dan suhunya 25 derajat Celcius. Berarti kalau dari syarat dari standar itu tadi, yaitu yang pertama konsentrasi, ya, kemudian tekanan, dan suhu, berarti nanti akan ada pengaruh dari itu tadi, konsentrasi, tekanan, dan suhu terhadap nilai dari E. Kalau itunya berubah, tentu akan berubah. Bukan lagi E standar ya, tapi E biasa enggak. Nah, karena memang pengaplikasian SHE itu cukup sulit, apalagi untuk platinumnya ya. Platinum itu adalah salah satu logam mulia yang sangat mahal harganya. Begitu juga untuk hidrogen yang pure UHP itu juga sangat mahal. Sehingga penggunaan SHE itu harus diperhatikan betul kondisi dan lain-lainnya. Nah, itu sangat sulit sekali sebetulnya untuk pengaplikasiannya. Makanya kita cukup ukur salah satu yang benar, kemudian yang sudah kita ketahui itu kita pakai untuk mengukur yang lainnya. Oke ya, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Tidak ada ya? Cukup clear. Oke. Nah, kemudian kita tadi sudah mengetahui potensial sel standar. Lantas apa saja kegunaannya? Kegunaan potensial sel standar adalah penentuan reaksi sel dan potensial sel. Jadi kalau misal kita punya dua elektroda yang dia punya dua kandidat elektroda, dan masing-masing elektroda itu punya reaksinya sendiri, setengah reaksi sendiri. Di sini contohnya adalah suatu sel galvani disusun menggunakan elektroda yang terbuat dari timbal. PbO2 itu adalah Pb4+. Kemudian yang satunya PbSO4 ini adalah Pb2+. Jadi elektrodanya sama-sama timbal, cuman dia satunya PbO2, ya, satunya PbSO4. Kemudian asam sulfat itu sebagai larutan elektrolit. Jadi kita punya dua elektroda seperti ini. Jembatan garam, ya, ini sama-sama asam sulfat H2SO4. Dengan reaksi yang seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah yang muncul di kepala, siapa yang bertindak sebagai katoda atau anoda? Siapa yang bertindak sebagai katoda dan siapa yang bertindak sebagai anoda? Kemudian potensial sel standarnya berapa? E-selnya berapa? Kalau ini digabung, dia menghasilkan E-sel berapa? Sementara di sini kita sudah ketahui bahwa PbO2 itu 0,69, sementara PbSO4 adalah minus 0,36. Nah, kalau dilihat dari setengah reaksi ini, ya, keduanya itu adalah sama-sama reaksi reduksi. Jadi ini Pb4+ menjadi PbSO4, ini adalah 2+. Ini reduksi, kemudian ini 2+ menjadi 0, ini juga reduksi. Begitu digabung, maka tidak mungkin keduanya mengalami reduksi. Satu harus dipaksa mengalami oksidasi. Siapa yang harus mengalami oksidasi? Maka yang harus mengalami oksidasi adalah bagian atau setengah elektroda yang memiliki E-sel lebih kecil. Jadi yang E-selnya itu positif, ya, lebih positif, bernilai besar, maka dia akan tetap menjadi reduksi, sementara yang satunya dia akan dipaksa menjadi oksidasi. Sehingga kalau dia dipaksa menjadi oksidasi, maka harus dibalik. Maka reaksi ini kan PbO2 ini nilainya 1,69, sementara ini adalah minus. Jadi yang ini kalau mereka dihubungkan, mereka harus dipaksa sebagai untuk mengalami oksidasi. Jadi dipasangkan di anoda. Sehingga reaksinya dibalik. Ya, jadi PbSO4 2 minus menjadi PbSO4 plus 2 elektron, dan tanda ininya juga dibalik. Jadi 0,36 mol. Tapi catatan, nanti kalau kalian menghitung E-sel yang sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi, maka yang di sini itu tandanya adalah tetap. Kita pakai tanda yang ini. Kita pakai data E reduksinya. Nanti kita akan tahu kenapa kok demikian. Kalau menuliskan reaksi, itu kita balik, tandanya kita balik, tapi saat menghitung E-selnya, maka ininya adalah dituliskan apa adanya dari data standar potensial reduksinya. Nanti hasilnya pasti sama. Hasil antara itu dan ini sama. Oke ya, ini catatan. Kita lihat dulu pembuktiannya. Nah, ini adalah reaksi totalnya ya. Tadi karena dibalik, jadi reaksi ini kita jumlah.
Maka sesuai hukum Hess kemarin, kalau reaksinya bisa dijumlah, maka E sel-nya juga bisa dijumlah. Maka E sel-nya sama dengan 1,69 ditambah 0,36, yaitu 2,05 volt. Nilai ini dengan nilai ini sama. Nah, jadi itu tadi yang saya maksud, kalau menghitung, kalau menulis dalam persamaan reaksi itu E0-nya dibalik, tapi kalau dimasukkan ke dalam persamaan perhitungan E0 sel yang ini, maka kita tetap tulis apa adanya sesuai data potensial reduksi. Karena hasilnya nanti pasti sama. Nah, jadi seperti itu cara kita memprediksi siapa yang akan teroksidasi dan siapa yang akan tereduksi dengan data potensial reduksi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada sih, Pak. Oke, clear ya, karena masih gampang, yang penting konsepnya ditangkap dulu. Nah, kemudian kegunaan kedua adalah meramalkan reaksi redoks spontan. Jadi, kalau kita punya sel galvani, ya, terus jika ditanya apakah reaksi ini berjalan spontan atau tidak, kita bisa menggunakan data potensial reduksinya tadi. Contohnya adalah reaksi spontan yang bagaimanakah yang akan terjadi ya jika Cl2 dan Br, jadi kita punya dua elektroda, satu klorin dan satu bromin. Jika dia ditambahkan ke dalam suatu larutan berisi ion Cl- dan Br-, maka supaya dia terjadi reaksi redoks yang spontan, siapa yang harus menjadi katoda dan siapa yang harus menjadi anoda. Nah, untuk menentukan apakah reaksi berjalan spontan, yang harus kita ingat adalah nilai E0 selnya nanti kalau kita jumlah itu harus lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Jadi nilai penjumlahan atau nilai operasi E0 sel yang ini adalah E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Ini harus lebih besar dari 0. Nah, maka seperti itu cara kita menentukan apakah reaksi ini berjalan spontan. Karena kalau kita lihat penanda voltmeternya atau potensiometer itu kan nggak pernah negatif ya, minus sekian volt ya, yang di alat itu dia selalu membacanya adalah positif sekian volt. Karena kalau minus sekian volt artinya kanannya potensialnya kan tidak ada elektron yang mengalir ke situ ya, dia malah melepaskan elektron. Oke, jadi kita lihat, kita sekarang tuliskan keduanya sebagai reaksi reduksi ya. Jadi karena tadi di awal kita bahas bahwa setiap elektroda itu sangat berpotensi untuk mengalami reduksi. Sehingga kita tuliskan setengah reaksi reduksinya dari Cl menjadi Cl minus dan dari Br menjadi Br minus. Ini sama-sama tereduksi. Nah, kalau kita lihat dalam tabel ya, jadi kalau googling itu nanti bisa dilihat dari standar E-cell table gitu aja, langsung ketemu Cl itu berapa, Br berapa, Ag berapa, dan seterusnya. Ternyata didapati bahwa kalau yang Cl ini
Dia adalah 1,36 volt. Sementara yang BR itu adalah 1,07 volt. Dari nilai ini ya, kita dapat pastikan bahwa CL ini potensialnya lebih besar, jadi dia lebih mudah tereduksi. Maka reaksi yang CL ini kita biarkan apa adanya, sementara yang BR kita balik. Sehingga kalau kita balik, jadilah seperti ini. Sehingga kalau kita jumlah, ini menjadi CL2 2BR minus. Nah, ini adalah reaksinya. Reaksi keseluruhannya, sehingga nilai E L-nya itu sama dengan 1,36 dikurangi 1,07. Maka nilainya adalah, oh sorry, 0,29 ya. Iya, Pak. 0,29 volt. Nah, ini nilainya positif, artinya reaksi ini berjalan spontan. Kalau kalian nggak percaya, kalau misal BR-nya yang kita posisikan sebagai reduksi, ini sebagai oksidasi, maka ini pasti nilainya E-cell-nya akan negatif ya. Karena nilainya menjadi 1,07 dikurangi 1,36. Nah, ini adalah nilainya minus 0,29. Artinya reaksi yang kondisi ini misal kondisi 1, ini kondisi 2, maka reaksi ini tidak berjalan spontan. Karena E0 selnya bernilai negatif. Oke, jadi untuk menentukan apakah reaksi itu spontan, kita lihat E selnya itu harus tandanya positif atau lebih besar daripada 0. Secara operasi memang yang ini mudah ya, karena hanya tambah-tambahan kurang-kurangan. Cuman siapa dikurangi siapa itu yang perlu kita tahu konsepnya bagaimana. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kita lanjut. Nah, kalau yang kedua tadi untuk menentukan meramalkan reaksi redoks yang spontan, kemudian fungsi yang ketiga adalah kalau kita diberi suatu reaksi, nah kita dapat menentukan apakah reaksi tersebut berjalan spontan atau tidak. Caranya sama. Jadi yang nomor 3 itu tadi kita meramalkan supaya ini spontan, maka ini harus menjadi katoda, ini menjadi anoda. Kemudian yang nomor 3 kita diberi suatu rangkaian, ya, rangkaian sel galvani ini saya rangkaikan, terus kita disuruh memprediksi apakah ini bisa berjalan reaksinya atau tidak. Nah, itu adalah fungsi yang nomor 3. Tentu dengan cara yang sama, kita tinggal menghitung nilai E selnya. Kalau dia nilainya positif, maka dia spontan. Kalau negatif, dia tidak spontan sehingga harus kita balik. Nah, jadi dalam sel galvani, perhitungan potensial sel untuk reaksi spontan selalu positif. Nah, di sini kita punya dua contoh. Ya, contoh pertama dan contoh kedua. Jadi misal besok kalau kalian bekerja di sini ya, mungkin pengembangan baterai masa depan, kalian memimpin suatu tim R&D gitu ya.
terus kalian merancang suatu reaksi sel galvanik ya. Tentu sel galvanik itu banyak sekali aplikasinya. Baterai yang kita pakai itu baterai remote atau baterai sensor. Itu adalah contoh baterai alkalin atau baterai zinc karbon ya. Itu adalah contoh dari sel galvanik. Misal kalian mengembangkan itu, terus kemudian anak buah kalian memberikan contoh skema. Pak, ini adalah skema yang sepertinya masuk akal untuk baterai masa depan. Tentu kalian dapat uji apakah baterai itu nanti berjalan atau tidak. Berjalan atau tidak itu maksudnya dia bereaksi secara spontan atau tidak. Begitu kita jadikan sebagai sumber energi. Nah, caranya adalah dengan cara ini. Nah, misal untuk yang pertama, ini Cu plus 2H plus, ya, plus 2 proton menjadi CO2 plus dan hidrogen. Kita lihat di sini, hidrogen mengalami reduksi. Karena dari plus 1 menjadi 0 dan Cu mengalami oksidasi. Sementara di sini, ya, ini Cu mengalami oksidasi, kemudian N-nya mengalami reduksi. Oke, sekarang kita akan uji apakah reaksi 1 berjalan spontan dan reaksi 2 berjalan spontan atau tidak. Kita uji satu persatu dari reaksi 1. Ya. Kita tuliskan yang pertama, setengah sel yang terlibat pada reaksi. Jadi tadi kita lihat bahwa hidrogen ini mengalami reduksi, jadi kita tuliskan setengah selnya, reaksi setengah selnya. Kemudian Cu mengalami oksidasi, kita tuliskan setengah reaksi selnya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Tadi kita tahu bahwa yang ini nilai E selnya adalah 0. Sementara yang ini tadi, E standarnya, ini E hidrogen, sorry. ECU adalah 0,3. Nah, kalau kita lihat perhitungan E selnya, maka itu sama dengan 0 dikurangi dengan 0. Sehingga nilai ini adalah negatif. Maka reaksi ini itu reaksi yang pertama ini, maka ini adalah tidak spontan. Spontannya bagaimana? Harus kita balik. Maka ini menjadi ini, ya. Begitu juga ini menjadi ini. Jadi reaksi ini kita balik ya. Cu adalah Cu 2 plus H2. Jadi Cu plus 2H plus. Maka kalau reaksinya seperti ini, maka akan spontan. Karena nanti nilai E selnya positif. Sementara yang nomor 1 ini berlangsung tidak spontan karena nilai E selnya negatif. Nah, jadi seperti ini ya. Dia tidak spontan sehingga reaksi spontannya harus kita balik menjadi seperti ini. Kalau terlalu cepat tolong itu ya disampaikan. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan?
Sepertinya belum ada sih, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua juga sama. Kita tuliskan setengah reaksinya, ya, setengah reaksinya. Tentu yang ini supaya sama, maka kita kalikan 3. Ya, supaya sama, yaitu ini menjadi 6 elektron, ini menjadi 3, ini menjadi 3, sehingga bisa kita coret. Nah, Cu ini oksidasi, sorry. Ini diketahui E-selnya sama dengan 0,34. Sementara ini E-selnya sama dengan 0,9. Maka karena tadi nitrogen diketahui adalah dia tereduksi, sehingga kalau kita masukkan di sini, ternyata perhitungan E-selnya adalah positif. Artinya reaksi ini adalah spontan as it is, ya. As it is. Jadi penulisan yang tadi adalah salah satu bentuk reaksi spontan. Oke, itu adalah 3 manfaat kalau kita mengetahui potensial besaran dari potensial reduksi dari elektroda yang akan kita pakai. Yang pertama, kita bisa menentukan besarnya potensial reduksi dari elektroda yang belum diketahui. Kemudian yang kedua, kita bisa meramalkan bagaimana reaksi spontan itu berjalan, ya, reaksi redoks itu berjalan. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita diberikan suatu reaksi, if there is a given reaction, kita bisa tentukan apakah reaksi itu berjalan spontan atau tidak. Dengan cara itu tadi. Nah, kemudian tentu tadi karena disinggung beberapa kali spontan ya, bukan spontannya Komeng, tapi ini ada spontan energi bebas Gibbs. Maka tentu ada kaitannya dengan termodinamika. Karena potensial sel itu adalah berhubungan dengan perubahan energi bebas dari suatu reaksi yang dia akan nanti mempengaruhi suatu spontanitas. Maka delta G itu sejatinya pada sel galvani itu adalah ukuran maksimum kerja yang dapat dicapai oleh suatu reaksi. Ukuran maksimum kerja yang dapat dicapai suatu reaksi. Nah, kemarin kalau di termodinamika, supaya reaksi itu berjalan spontan, maka nilai delta G harus bertanda apa? Supaya reaksi itu berjalan spontan, maka delta G harus tandanya bagaimana? Bagaimana? Positif. Positif? Yakin? Supaya reaksi berjalan spontan, itu delta G itu harus bertanda negatif. Ini yang harus diingat. Sehingga nanti kalau di sini adalah delta G itu sama dengan kerja maksimum, dan karena dia harus bertanda negatif supaya spontan, maka menjadi seperti ini. Nah, kerja maksimum ini dari mana datanya, ya? Jadi seperti ini, minus delta G sama dengan itu kerja maksimum, ya. Di dalam suatu sistem listrik, kerja disuplai oleh arus listrik, ya, yang didorong terus-menerus oleh potensial sel. Maka kerja yang dimaksud itu adalah
yaitu yang berhubungan dengan hukum Faraday. Yaitu besarnya berapa banyak jumlah elektron yang terlibat dikalikan dengan konstanta Faraday, ya, muatan per konstanta Faraday itu kan kemarin muatan yang dibawa oleh tiap mol elektron, ya. Jadi ini adalah kolom per mol elektron dan dikalikan dengan potensial sel. Kalau kita menghitung, jadi ini adalah kerja maksimum, ya, yang mana itu adalah delta G, maka kalau ini kita pindah ruas, ya, jadi NF E cell, maka menjadi minus NF E cell, sehingga satuannya menjadi joule. Karena volt kemarin itu adalah joule per kolom, maka satuannya menjadi joule. Nah, nilai delta G ini, kalau yang tidak dihitung pada kondisi standar itu disebut delta G, tapi kalau dihitung pada kondisi standar, ya, dengan E cell standar, maka itu delta G standar. Ini artinya dalam konsentrasi 1 molar, tekanannya 1 atm, suhunya 25 derajat Celcius. Kalau yang ini berarti tidak 1 atm, tidak 1 molar, tidak 25 derajat Celcius. Bisa tidak 1 molar, bisa tidak 1 atm, ya. Kalau salah satu dari parameter ini berubah, ya maka dia adalah E cell. Nah, yang perlu diingat adalah ini nanti, ya, N. N itu apa? N itu adalah banyaknya elektron yang ikut. Jadi kalau di dalam kasus ini, N itu adalah ini. Jadi N ini sama dengan 6. Ya. Jadi penulisan reaksinya ini harus benar untuk menentukan N. Kalau yang ini, maka N itu adalah ini, itu sama dengan 2. Jadi berapa banyak elektron yang terlibat, itu adalah N. Oke, kita lihat contoh soalnya. Kita punya reaksi seperti ini. Kemudian diminta untuk menghitung delta G standar. Kalau untuk menghitung delta G standar, maka kita perlu potensial standar. Nah, pertanyaannya adalah di sini, berapa banyak N yang harus yang terlibat dalam reaksi itu. Kalau dilihat di sini, ya, maka untuk ini ke sini, 2 mol Cl itu supaya menjadi klorin, maka dia perlu 2 mol Cl minus. Sehingga pasti elektron yang terlibat itu adalah 2 elektron di sini, melibatkan transfer 2 elektron. Jadi elektronnya ke sini, transfer ke sini 2 elektron. Jadi melibatkan transfer 2 elektron. Ya, tentu yang Ni-nya juga sama. Ini 2 plus. Sama Ni menjadi Ni 2 plus. Nah, sehingga kalau kita menggunakan persamaan yang tadi, maka kita tinggal masukkan N-nya itu sama dengan minus 2 mol elektron, ya, dikalikan ini mol elektron, ini kali 96.500 per elektron, ya, dikalikan dengan potensial standarnya adalah 0,32, maka 0,32
Ini adalah volt, yaitu joule per coulomb. Ini adalah coulomb. Maka coret, 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 coret. Sehingga kita akan dapatkan angkanya sebagai berikut. Yaitu minus 61,8 kilojoule. Ya. Nah, ini cara penentuan delta G standar untuk suatu sel galvani, ya. Jika kita ketahui potensial sel standar. Nah, tadi syarat STP adalah kalau konsentrasinya 1 molar, otomatis tekanannya 1 atm, karena ini sama ini berhubungan, ya. Jadi ini untuk aqueous, ini untuk gas, dan suhu. Maka sekarang kalau konsentrasinya berubah, bagaimana delta G-nya? Nah, hubungan ini itu ada di konsep kesetimbangan kemarin. Jadi konsep kesetimbangan kemarin kan kita lihat reaksi itu berjalan, ya. Terus pada kondisi setimbang, berapa perbandingan antara produk dan reaktan? Berapa perbandingan konsentrasi antara produk dan reaktan? Nah, itu berapa? Jadi kalau misal nilai kesetimbangannya itu positif, ya. Positif maksudnya besar, ya. Atau misal seperti ini. Jadi nilai K1 itu misal 10, kemudian K2 itu sama dengan 10 pangkat minus 4. Maka ini kan artinya itu produknya, karena kesetimbangan itu adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan, perbandingan jumlah. Maka ini artinya produknya ada 10 molar, reaktannya ada 1. Sementara yang di sini itu adalah produknya 1, reaktannya 10.000. Maka kita dapat simpulkan bahwa yang K2 ini, kalau reaksinya adalah satu arah, ya, maka ini artinya reaksinya tidak seimbang, tidak berjalan. Karena jumlah reaktannya masih lebih banyak dibandingkan jumlah produknya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan delta G dari sel volta? Kita lihat sama-sama. Untuk penentuan konstanta kesetimbangan dalam sel volta, itu kita mengenal yang namanya delta G sama dengan minus RT ln Kc atau Kp. Ya. Kalau dia gas. Sementara persamaan yang tadi kita kenal adalah minus NFE cell. Sehingga kalau persamaan ini kita substitusi, maka kita akan mendapat persamaan minus coret-coret sehingga E cell sama dengan RT per NF kali K. RT per F ini adalah konstanta kalau T-nya 25 derajat Celcius, yaitu nanti nilainya 0,05 sekian volt.
Ya, sehingga reaksi ini itu menjadi seperti ini, dan kalau pada suhu 25 derajat Celcius itu RT per F itu adalah 0,0592 Cold per N kali log Kc. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Kita bedah satu persatu dalam log Kc ini. Kita punya sel galvani sebagai berikut. Oke. Kemudian yang kedua, ini sebagai berikut. Misal, ini adalah A, ini adalah B. Di A, ya, di bagian A, itu reaksi yang terjadi adalah kemudian yang B, reaksinya terjadi menjadi B. Ini solid, ini aqueous, ini solid juga, ini adalah aqueous. Maka Kc itu sama dengan apa per apa? Persamaan Kc itu sama dengan apa per apa? Maka nilai Kc adalah apa per apa? Konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Ya, dalam kasus ini apa per apa? Maka Kc di sini adalah tadi betul produk per reaktan. Maka kalau di kasus ini apa per apa? Menjadi apa? A12 tambah B per A per B12 ya, Pak? Ya. Tapi yang perlu diingat adalah konsentrasi itu yang fasanya aqueous atau gas. Yang solid ini tidak kita hitung. Jadi maka produk itu adalah A2+ dibanding dengan B2+. Nah, itu artinya apa sih? Di sini A menjadi A2+ itu adalah oksidasi, ini adalah anoda. Sementara di sini adalah katoda. Atau dapat kita bilang bahwa Kc ini dipengaruhi oleh konsentrasi larutan di bagian anoda dibagi dengan konsentrasi di bagian katoda.
Nah, larutan itu yang ini ya, yang ini, bukan logamnya, bukan logam ini. Tapi adalah larutan di sini. Kenapa? Karena yang ini ya, logam A dia teroksidasi menjadi A+. A2+, sorry. Masuk ke dalam larutan. Sementara yang di sini, ion B2+, dia tereduksi menjadi logam. Jadi yang kita ukur adalah konsentrasi itu selalu mol per volume pelarut. Maka ini yang kita tentukan. Sehingga dari sini nanti kita dapat menentukan konsentrasi ini, ya, atau konsentrasi ini dari nilai Kc dan dari nilai E cell. Nah, itu adalah fungsinya. Ya, jadi kesetimbangan di sini itu adalah konsentrasi larutan elektrolit pada sisi anoda dibagi dengan konsentrasi larutan elektrolit pada sisi katoda. Maka kita akan dapatkan nilai Kc. Nah, ini contoh soal. Ya. Yang pertama, hitung delta G standar untuk reaksi berikut. Ya. Nah, ini tadi sudah kita ukur. Kemudian pada kondisi yang sama, kita diminta untuk menghitung nilai Kc-nya. Berapa? Nah, tadi delta G standarnya adalah minus 61,8 kJ. Sehingga kalau kita hitung Kc-nya, ya, Kc itu tadi kan E cell-nya sama dengan 0,320 volt, T-nya sama dengan 25 derajat Celcius, maka kita bisa langsung menggunakan 0,0592 log Kc per 2 ya. Jangan lupa ini tadi melibatkan 2 elektron. Kalau penghitungan stokiometrinya salah, maka nilainya pasti akan salah. Angka ini sangat penting sekali ya, karena yang lainnya itu biasanya given, diberi di dalam soal. Nah, sehingga Kc-nya adalah seperti ini. Itu artinya Kc, kalau Kc-nya nilainya demikian, itu kan berarti sama dengan seperti ini ya. Kc sama dengan 6 kali 10 pangkat 10 per 1. Artinya ini adalah anoda, ini adalah katoda. Maka sekarang kita cek ya. Nah, setelah reaksi berjalan, itu ternyata di bagian anoda konsentrasinya adalah 6 kali 10 pangkat 10 lebih banyak dibandingkan yang di anoda. Kira-kira make sense enggak pernyataan ini? Pasti yang di anoda konsentrasinya jauh lebih banyak dibandingkan yang di katoda. Kalau reaksinya berjalan spontan ya. Make sense enggak? Ayo, kira-kira make sense enggak? Kalau reaksinya berjalan, bahwa konsentrasi di anoda jauh lebih banyak dibandingkan di katoda. Mungkin ya, Pak. Ya mungkin ya. Tapi kalau kita lihat prosesnya ya jelas saja demikian, karena di anoda itu logamnya teroksidasi menjadi larutan.
Sehingga ini kan 2+ ini kan masuknya ke dalam larutan ya, ke dalam sini. Nah, maka semakin banyak ini komposisi A2+-nya, A2+. Sering berjalannya reaksi, maka komposisi A2+-nya jauh semakin banyak. Sementara di katoda, ini ionnya itu dia mengendap menjadi B. Maka ion B2+ ini dia naik ke arah elektrodanya. Jadi semakin lama, semakin sedikit. Nah, sehingga make sense bahwa nilai dari Kc-nya itu di anoda jauh lebih banyak dibandingkan di katoda. Ya, karena di anoda dia selalu ketambahan dari logamnya itu tadi, ketambahan terus. Sementara di katoda, konsentrasi yang ada di larutannya, dia sering berjalannya waktu diambil terus. Nah, jadi seperti itu dari Kc, ya, Kc dan delta K. Nah, sehingga kalau konsepnya seperti itu, maka konsentrasi di masing-masing bagian ini sangat mempengaruhi nilai dari E sel. Karena kalau log Kc-nya berubah, maka nilai E selnya berubah. Nah, jadi ini adalah pengaruh konsentrasi pada potensial sel ya. Jika seluruh konsentrasi ion dalam sel adalah 1 molar, ya, maka itu potensial selnya sama dengan potensial standar. Tapi kalau konsentrasinya berubah, maka potensialnya berubah. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Delta G, ya, delta G ini yang diukur tidak pada STP, itu adalah minus NF kali E sel. Delta G sama dengan delta G standar plus perubahannya ini berapa? RT ln Q. Q ini sama ya. Q itu sama dengan Kc, tapi karena dia diganti konsentrasinya sehingga menjadi Q. Yaitu sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah, ini kalau kita bagi semuanya dengan NF, maka kita akan coret ya dengan minus NF. Maka di sini akan menjadi seperti ini. E sel RT minus NF log Q kalau pada suhu 25 derajat Celcius menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini contoh soal. Nah, kita punya Ni 2+ menjadi Ni dan Cr 3+ menjadi Cr. Hitung potensialnya jika konsentrasi Ni adalah sekian, terus konsentrasi Cr adalah sekian. Kita lihat di sini. Ini jumlah elektronnya berbeda ya. Maka yang ini harus supaya sama dikalikan 3, yang ini dikalikan 2. Sehingga menjadi 6, 2, 2, 3, 6, 6. Sehingga nanti N sama dengan 6. Oke, sekarang kita lihat, tentu kita harus menentukan siapa dulu yang sebagai reduksi dan oksidasi. Kita lihat tahapan penyelesaiannya. Karena konsentrasinya tidak 1 molar, ya kita harus menggunakan persamaan Nernst. Ya. Jadi tadi itu adalah delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q, itu adalah persamaan Nernst.
Tetapi terlebih dahulu kita perlu merumuskan reaksi yang terjadi. Karena merumuskan reaksi yang terjadi itu nanti membantu kita dalam menentukan berapa jumlah elektron yang ditransfer. Ya, jadi tadi kita tahu N sama dengan 6 elektron. 6. Sehingga dari situ kita nanti dapat menentukan bentuk yang benar, ya, pernyataan aksi massa agar dapat menghitung Q. Dapat menghitung Q-nya berapa. Nah, kemudian ini tadi sudah kita kalikan, sudah kita standar samakan reaksinya. Yang tereduksi adalah berdasarkan tabel Ni itu lebih mudah tereduksi dibandingkan krom. Ya, dibandingkan krom kalau di mereka digabung. Sehingga di sini adalah yang tereduksi adalah Ni, sementara yang teroksidasi adalah krom. Reaksinya sekian, ya. E-cell-nya itu untuk Ni itu adalah minus. Yang ini adalah minus 0,74. Nah, dari datanya itu tentu Ni ini kan mendekati ke arah positif ya dibandingkan Cr ya. Cr itu angkanya betul besar, tapi dia negatif. Yang Ni angkanya kecil, tapi dia negatif. Sehingga yang ini lebih mudah tereduksi. Sehingga E-cell-nya adalah Ni dikurangi dengan Cr. Maka didapatkan ini. Angka ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita hitung yang di dalam logaritma itu, sehingga kita dapat tentukan nilai E-cell-nya. Nah, E-cell-nya menjadi seperti ini. Jadi ternyata perubahan konsentrasi sebanyak sekian, dari 1 molar menjadi 1/1000-nya, dan menjadi 1/10.000-nya, itu ada faktor koreksi sekitar sekian. Kalau dari nilainya kayaknya sama saja ya. Tapi kalau dalam sistem baterai di mana nilainya itu hanya maksimum itu hanya sekian ya, jadi dia tidak akan melebihi sekian itu, maka permainan konsentrasi ini menjadi sangat penting untuk menaikkan atau menurunkan potensial sel standar. Jangan lupa kalau di KC ini pangkatnya tetap dipakai ya. Pangkat dari ininya tetap ada. Mana tadi? Ini. Jadi yang dihitung konsentrasi adalah konsentrasi ion. Yang Cr dan Ni ini enggak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Kita lanjut. Nah, dengan mengetahui konsep yang seperti itu, maka sel galvani itu dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu cuplikan. Misal kita punya cuplikan air, ya, dan kita tahu di cuplikan tersebut terdapat sebagian atau terdapat tembaga atau logam lain, misal logam berat dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu dia konsentrasinya berapa di logam itu, di cuplikan tersebut, maka kita bisa menggunakan sel galvani. Ini adalah contohnya ya.
seorang saya ganti peneliti saja ya. Bisa jadi dia bukan ahli kimia ya, bisa jadi berasal dari teknik lingkungan. Atau besok yang geomatik, geofisik. Geomatik dan geofisik itu tentang apa ya departemennya? Kalau boleh tahu. Siapa yang dari geomatik? Ada enggak? Atau geofisik? Atau enggak ada di sini? Kayaknya ada juga. Garis. Ada geomatik, Pak. Oke, garis sama arena. Garis apa tadi? Geomatik itu apa? Tentang apa? Tentang pemetaan, Pak. Secara garis besar. Pemetaan, ya. Mulai dari, Pemetaan. mulai dari terrestris, pemetaan bawah laut atau survei hidrografi, semua model pemetaan, Pak. Pemetaan dari satelit juga bisa. Oke, berdasarkan kandungan dan lain sebagainya ya. Bisa juga ya. Bisa berdasarkan topografi. Iya. Berdasarkan apa? Pemetaannya didasarkan tentang apa? Tergantung kebutuhannya sih, Pak. Kalau kayak bisa pemetaan jumlah konsentrasi alga, terus konsentrasi gas di udara gitu, Pak. Oke, jadi basically kita bisa buat mapping berdasarkan tertentu ya. Jadi di sini seorang peneliti geomatik juga bisa masuk ya. Jadi bisa berdasarkan kandungan mineral, kandungan polutan dan lain sebagainya ya. Itu geomatik ya. Betul, seperti itu. Ya, Pak, benar. Kalau yang geofisik ada geofisik. Bedanya apa kalau yang geofisika? Nggak ada ya dari sini geofisik ya. Oke, kita skip aja ya. Jadi di sini misal seorang peneliti ya ingin mengukur konsentrasi atau surveyor, jadi dia menemukan sampel air. Misal itu adalah air tanah, ternyata di air tanah itu mengandung Cu. Jadi kita dapat prediksi bahwa kalau air itu keluar dari sekian ratus meter di bawah tanah, dan dia mengandung Cu, maka dapat kita pastikan sesuai dengan konsep mineralogi, kalau di situ ada tembaga, maka di sekitarnya pasti teman-temannya itu ada logam mulia yang lain, misal emas, perak. Kalau kita menggali agak ke bawah sedikit, kita bisa temukan uranium. Ya sama seperti Freeport. Itu kan klaimnya adalah tembaga. Ya. Tapi kalau di situ ada tembaga, ya berdasarkan spesiasi, ya pasti di situ ada banyak logam yang lain. Logam yang lebih berharga yang lain, seperti emas, perak, ya, atau mungkin saja ada uranium di situ. Nah, sehingga kita ingin tahu, kalau air sumur itu keluar mengandung Cu, berapa Cu-nya? Ya. Sehingga potensial enggak itu nanti untuk dijadikan tambang tembaga. Nah, misal seperti itu. Nah, di sini kita tahu memang karena itu adalah cuplikan dari air tanah, misal ya, kita tahu Cu-nya sangat kecil sekali pasti. Sehingga untuk memprediksi alat yang sangat kecil tadi, kita perlu suatu alat yang sangat akurat atau sangat teliti ya, pengukurannya berapa angka di belakang koma gitu. Dia bisa membaca. Bisa 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma, 5 angka di belakang koma. Nah, maka kita bisa gunakan salah satu instrumennya adalah dengan sel galvanis seperti ini. Jadi kita pakai misal elektroda perak. Cu tadi itu kita tahu dia potensialnya adalah 0,34. Yang perak itu adalah 0,8.
Sehingga kalau kita hubungkan, maka akan ada yang teroksidasi dan akan ada yang terreduksi. CU-nya akan teroksidasi. Ya. Kita taruh itu larutannya ke dalam suatu bak. Jadi ini air sampelnya, air sampel CU tadi. Kita taruh di situ dengan pasangkan dengan AgNO3. Ini elektrodanya perak. Ini AgNO3. Ini adalah nggak tahu. Pokoknya dia mengandung Cu2+. Jadi kita letakkan elektroda tembaga Cu. Terus kemudian kita hubungkan dengan jembatan garam. Supaya membuat perhitungan itu mudah, ini kan kita tidak tahu berapa. Maka kita cukup tentukan ini, kita buat larutan AgNO3 itu supaya kita tahu konsentrasinya. Maka kita buat saja larutan AgNO3 sebanyak 1 molar. Kita buat sebanyak 1 molar. Jadi kalau wadahnya 1 liter, maka AgNO3 yang ditambahkan adalah 1 gram. 1 mol, sorry. Nah, 1 mol dari AgNO3 itu berapa gram? Tinggal dikali mR-nya saja. Nah, maka seperti itu konsepnya. Terus kita ukur potensialnya ini setelah dia jalan berapa. Dan didapati ternyata potensialnya adalah 0,62. Oh, azan ya. Oke, karena azan kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah selesai ya. Oh ya, kode presensinya adalah 561877.
Terima kasih Rona sudah mengingatkan. Saya kirim di chat Zoom ya. 561877. Oke, sudah selesai ya azannya ya. Nah, kita lanjut. Jadi tadi setelah kita rangkai ternyata kita dapatkan potensialnya itu adalah sekian. Nah, maka berapa konsentrasi ion tembaga yang ada pada sampel air tersebut? Jadi begini reaksinya berlangsung, yaitu Cu mengalami oksidasi, perak mengalami reduksi, hingga didapatkan, misal tadi kita hitung dalam suhu 25 derajat Celcius ya, supaya mudah suhu kamar. Tapi ya tentu mau kamar orang Surabaya pasti tidak seperti itu, kecuali kalau dipasangi AC. Nah, jadi kita hitung seperti ini, kemudian E cell-nya itu adalah Ag dikurangi Cu sehingga didapatkan E0 selnya adalah 0,46, sementara Cu2 plus dan Ag plus pangkat 2 ya, jangan lupa. Karena dari reaksi setengah selnya tadi. Pangkat 2. Sehingga didapatkan ini angka ini kita masukkan ke situ, Ag-nya tadi kita tahu adalah 1 ya. Maka ini kita selesaikan dulu, E-cell-nya tadi 0,62 ya, kalau nggak salah. Ini menjadi 0,46. Sehingga ini pindah sini, jadi 0,62 dikurangi 0,46, ya, kemudian dikali 2 dibagi minus 0,0592. Maka log Cu2 plus per Ag plus pangkat 2 itu sama dengan minus 5,4 ya. Ini pindah sini, 2 kali sini, terus dibagi ini ya. Minus 5,4. Kemudian kita anti ya di shift log. Maka kita dapatkan Cu per Ag itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6. Karena Ag-nya tadi adalah 1 molar, sehingga 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka Cu2 plusnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Sangat sedikit sekali. Nah, ini adalah keunggulan kalau kita mau menggunakan sel galvani untuk penentuan kadar suatu mineral ya, dalam cuplikan. Nah, tentu itu akan sangat membantu nanti misal kalau kita ya seperti yang geomatik tadi mau bikin peta mineral di daerah Sukolilo misalnya. Sukolilo itu daerahnya ITS ya, kecamatan ITS berada. Tentu bisa juga kita menggunakan Kp ya dengan tekanan. Jadi misal kualitas udara di Sukolilo ya dari tahun ke tahun. Nah, kita bisa ukur dengan seperti itu. Misal bedanya di masa pandemik dan masa non pandemik. Bagaimana kualitas udaranya ya dari tekanan itu tadi. Tekanannya CO2, tekanannya. Misal kita asumsikan polutan terbesarnya adalah karbon dioksida karena dia berasal dari pembakaran mesin bermotor. Maka kita bandingkan konsentrasi karbon dioksida terhadap ya bisa saja konsentrasi hidrogen atau nitrogen.
Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup clear ya. Memang konsepnya tidak terlalu susah. Yang susah nanti kalau saat ujian tertutup, terus kena ini, waduh apa ya. Tapi perlu diingat ya, kalau KC ini tadi sudah saya ingatkan adalah yaitu anoda, hiper, katoda. Jadi cukup itu yang diingat. Jadi siapa yang bersifat sebagai anoda atau mengalami oksidasi, dan siapa yang bersifat sebagai katoda atau mengalami reduksi ya, sama seperti. Jadi anoda itu dapat, kalau yang bukan orang kimia dapat kita asumsikan adalah produk. Padahal sejatinya kebalik ya. Yang di katoda itu karena terjadi proses reduksi, itu adalah produk yang kita ambil. Misalnya kita melapisi krom, ya krom dilapiskan ke dalam suatu ya plastik atau apa, itu produknya yang kita ambil, katoda. Hasil akhir katodanya itu yang kita ambil. Ya, jadi tinggal di seperti itu, balik seperti itu. Cukup sederhana memang, sekali lihat memang nanti supaya terbiasa ya mengerjakan beberapa soal yang tersedia. Tidak harus hanya di buku, tapi juga bisa juga di ya di internet, di sumber lain. Nah, itu adalah terkait sel galvanis. Terus kemudian beberapa contoh aplikasinya adalah sel kering seng karbon. Ini adalah contohnya adalah baterai alkali. Baterai alkali atau alkalin. Karena dia mengandung larutan alkali yaitu mangan. Ya, mengandung mangan. Oke, ini terlalu banyak cerita, bisa dicari di Kurzgesagt ya atau situs lainnya yang lebih menarik. Saya sendiri bacanya kok kayak ngantuk gitu ya, mumet tulisan Tuwurdi. Jadi secara sekilas reaksi di anoda itu adalah zinc ya, oksidasi zinc. Sementara di katodanya itu sangat kompleks sekali karena dia ada mangan, ada amoniaknya tadi ya. Amonium klorida ya, NH4Cl. Dan juga ada karbon. Siapa yang pernah membongkar baterai ABC atau sejenisnya? Ada yang pernah bongkar? Nggak pernah ya? Saya dulu pernah, Pak. Oke, isinya apa? Isinya apa? Isinya kayak hitam-hitam gitu, Pak. Hitam. Ya itu hitam-hitam itu adalah kalau yang batang lurus, yang dia menjulur dari, jadi baterai itu kan bentuknya seperti ini. Ya, tergantung Pak, baterai apa dulu. Kalau baterai HP kan beda. Nah, kita ngomong baterai alkalin ya. Nah, ini di tengah ini biasanya dia ada karbon rod ya, batang. Nah, ini adalah yang disebut sebagai grafit tadi, elektroda yang ada di katodanya. T. Kemudian dia dikelilingi oleh seng. Sejatinya kalau baterai itu kita pakai terus-menerus ya, terus-terusan, itu nanti lama-kelamaan kita akan kelihatan ada lubang di seng. Terus di tengah-tengah sini ya ada larutan tadi itu ya, amonium klorida dan mangan dioksida. Nah, maka lama-kelamaan itu pasti akan ada lubang di zinc. Baterainya akan terbentuk lubang. Nah, kalau sudah berlubang itu artinya ya sudah habis. Zincnya sudah habis. Nggak bisa dibetulkan dengan cara dijemur ya. Kalian pasti pernah ada ya. Coba baterainya dijemur ya. Di atas seng, kemudian dijemur. Di bawah terik matahari. Bisa ya. Ternyata sugesti habis itu nggak bisa. Tapi memang perlu di-replace. Nah, keuntungan utamanya memang harganya relatif murah, tapi ya untuk yang bisa dicas itu memang sedikit berbeda konfigurasinya. Kalau yang seng karbon, oleh karena itu baterai seperti ABC dan alkalin yang non chargeable, ya, yang tidak dapat dicas, itu memang kalau dicas dia sangat berpotensi menimbulkan ledakan. Ya, dari mana?
Karena dari sini hasil akhirnya ini ya gas amonia dan air ini kalau kita tambahkan listrik ya energi, nah ini bisa potensial meledak. Supaya reaksi baterainya itu bisa diambil kembali, maka hasil akhirnya ini harus dikeluarkan dulu dari sistem baterainya. Kalau tidak dikeluarkan ya sama saja. Kan orang dulu mikir baterai sebagai pupuk karena mengandung nitrogen. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini ada Mn2O3 dan NH3 ini yang gas ya. Nah, itu adalah zat berbahaya. Oke, nah ini seperti baterainya, bukan sponsornya Duracell ya. Tapi ya ini kebetulan contohnya Duracell. Nah, isinya banyak sekali komponennya di balik yang kecil seperti itu. Mungkin yang paling kecil itu A4 ya, sepertinya. Yang dipakai di stylus-stylus. Komponennya kira-kira seperti ini. Ada cincin penyekat dan lain sebagainya. Terus, nah jadi ini alat yang diklaim mampu mengisi ulang baterai zinc karbon, prinsipnya adalah memindahkan produk hasil reaksi keluar elektroda. Jadi karena tadi di katoda kan dia membentuk banyak ya, itu kan menempel di katoda. Amonia dan kemudian Mn, kemudian air itu menempel di katodanya, maka itu harus dihilangkan sehingga bisa bekerja kembali. Karena kalau tidak dihilangkan dia menjadi ngeblok ya, terblocking. Yang maunya adalah MnO2 menjadi Mn2O3 itu kan beda tentu sifat kelistrikannya. Nah, tentu cara ini tidak dapat berfungsi ya. Kalau setelah beberapa kali tidak akan berfungsi. Dan itu ditandai dengan tutup sengnya itu akan terbentuk lubang, artinya ya zincnya sudah habis ya, sehingga baterai harus dibuang. Nah, besok kalau misal ada yang berniat untuk mengembangkan baterai, ya baterai itu adalah salah satu teknologi yang on demand ya sekarang. Tidak hanya di HP, tapi juga di laptop, di mobil. Semuanya ingin adalah dengan energi listrik. Komponen energi listrik yang paling penting adalah ya salah satunya adalah penyimpanan energinya yaitu baterai. Karena kalau tangki mobil kan gampang ya, itu kosongan tok gitu ya, kayak tangki kayak botol. Tapi kalau karena dia menyimpan energi listrik yang sifatnya sedikit berbeda, jadi bagaimana caranya kita memaintain yang ada di situ. Untuk lebih jauh nanti kalian silahkan lihat bagaimana cara lithium ion bekerja ya, baterai lithium ion. Untuk saat ini baterai lithium ion itu adalah salah satu baterai yang dapat menyimpan energi atau densitas energinya paling tinggi dibandingkan yang lain. Artinya dengan volume yang sama dibandingkan jenis baterai yang lain, dia bisa menyimpan energi lebih banyak. Nah, itu lithium ion. Itu nanti silahkan dilihat cara kerjanya, cara chargingnya, dan cara dischargingnya. Yang baru-baru ini ada yang membuat baterai dari senyawa organik. Nah, ini pasti akan terus berkembang. Saya nggak sabar besok 20 tahun kemudian seperti apa baterai yang kita pakai. Kalau dulu zaman 2000-an awal, di mana HP pertama kali keluar, itu HP-HP yang di Nokia itu biasanya pakai berbasis Mn kalau nggak salah. Jadi makanya baterainya tebel-tebel dan HP-nya tebel-tebel. Kalau zaman sekarang tipis-tipis, karena ya salah satu yang menyebabkan HP itu ukurannya tebal itu adalah baterainya. Nah, ini adalah back to topic ya. Jadi baterai alkalin ya contohnya tegangan sekitarnya 1,54 volt ya untuk reaksi yang ini. Oke, nobody care. Terus kemudian ini fuel cell. Fuel cell ini ya juga menarik. Nah, kalau di Jepang itu digunakan pada mobil
berbahan bakar hidrogen. Silahkan dicari, karena pada dasarnya dia tidak memakan elektroda. Jadi selama hidrogennya ada, maka baterai tersebut akan terus menghasilkan energi. Ini Wordy ya, gambarannya gini. Oke, ini reaksinya seperti ini ya. Jadi pada dasarnya kita supply energi hidrogen. Kemudian di dalam anoda di sini dia akan ada juga suatu katalis. Dia akan teroksidasi menjadi H+. Kemudian bertemu dengan oksigen, maka dia akan membentuk air. Nah, reaksi pembentukan hidrogen menjadi air ini energinya jauh lebih besar daripada reaksi pembakaran beberapa bahan bakar fosil. Dan hasilnya clean ya, hanya air saja. Tidak menghasilkan karbon dioksida maupun gas-gas berbahaya lainnya seperti SOx dan NOx. Nah, ini adalah dari 30 tahun yang lalu ya disebut sebagai teknologi masa depan. Kalau sekarang belum digunakan secara massal, berarti sekarang ini belum masa depan. Oke, masa depannya kapan? Mungkin 10 tahun mendatang, ya, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang. Nah, jadi seperti itu. Dengan fuel cell, ya, bahan elektrodanya tidak harus diganti, ya. Karena tadi dia elektrodanya itu tidak ikut bereaksi. Jadi selama kita dapat suplai hidrogennya terus-menerus, maka reaksinya akan terus berjalan. Ya, kalau saat ini memang lebih mahal karena untuk mendapatkan gas hidrogen sendiri itu agak sulit. Dapat didapatkan dengan reaksi steam reforming, dan itu pun nanti pemisahannya susah karena dia dilawankan dengan CO. Katalis itu biasanya tidak betah dengan adanya CO, apalagi ada uap air juga. Itu akan merusak beberapa katalis. Ya, karena lebih reaktif dibandingkan dengan hidrogen, gas CO. Nah, kalau kita kalau manasi motor itu jangan di dalam ruangan. Karena kalian lama-kelamaan kan pasti baunya seperti itu. Akhirnya nggak kerasa langsung pingsan. Karena memang CO itu dibandingkan CO2 dia lebih reaktif. Ya. Jadi lebih mudah terikat ke hemoglobin. Dibandingkan oksigen juga demikian. Nah, ini adalah referensinya. Oke. Jadi itu tadi terkait bahasan mengenai bab 9. Nah, sekarang kita masih punya waktu sedikit untuk membahas kuis. Siapa yang ingin booking nomor 1, 2, 3, 4, 5 akan saya berikan poin. Nggak perlu takut salah hendaknya ya. Apa yang ingin? Oke, Vincent. Nomor berapa, Vincent? Saya tulis dulu. Nomor 5 aja, Pak. Dari belakang. Oke, Vincent nomor 5. Kemudian yang lain? Oke, Vincent dulu. Saya persilahkan untuk share screen. Oke, silakan Vincent. Kalau share screen pekerjaannya kemarin. Nomor 1, 2, 3, 4 ada yang ingin booking? Enggak ada? Oke, Rena nomor berapa? Saya ingin mencoba nomor 1 ya, Pak. Oke. Kemudian nomor 2, 3, 4 siapa? Dua, tiga, 4. Enggak ada? Oke, kita tunggu ya. Oke, siapa dulu? Vincent dulu atau Rena dulu? Vincent dulu ya, karena tadi sudah booking. Silakan share screen-nya, Vincent. Ya, izin share screen ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Jadi kan itu kan diketahui kondisi awalnya itu
ada 100 mili HCl 0,1 molar dan 100 mili NaOH 0,2 molar. Berarti molnya itu volum dikali molaritasnya. Jadi terus didapatkan mula-mula HCl itu 0,01 mol dan NaOH mula-mula 0,2 mol. Kemudian perbandingan koefisiennya 1:1. Jadi yang bereaksi itu 0,1 0,1. Lalu terdapat sisa NaOH. Nah, jadi sisa konsentrasi kan ini kan apa basa kuat dan asam kuat. Jadi yang sisa konsentrasi sisa NaOH itu merupakan OH- itu. Jadi konsentrasi OH- itu 10/-2. Nah, TOH itu min log OH-, jadi didapatkan TOH-nya 2. Terus jadi pH-nya 14-2 jadi 12. Begitu, Pak, kalau jawaban saya. Oke. Ya, konsepnya seperti itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sisa itu, mol itu tidak sama dengan konsentrasi. Jadi harus dikembalikan ke konsentrasi. Kalau misal konsentrasinya ya 1 liter ya berarti ya aman. Tapi kalau volumenya adalah tidak 1 liter maka perlu dikalikan sehingga perlu dibalik. Nah, jadi prinsipnya yang nomor 5 itu adalah kita reaksikan asam basa biasa, terus kita hitung molnya berapa masing-masing. Terus sisanya siapa? Berapa sisanya? Kalau misal sisanya itu adalah HCl, maka dapat kita pastikan larutan tersebut bersifat asam. Nah, karena di sini kita temui bahwa yang tersisa adalah natrium hidroksida, maka itu pasti bersifat basa. Sehingga cara ngeceknya ya gampang, kita tinggal lihat bahwa pH-nya pasti di atas 7. Cuman yang perlu catatannya tadi adalah perhitungan volumenya jangan sampai ketinggalan. Oke ya. Nah, jadi kalau ya lupa. Jadi pada dasarnya itu karena tadi kan yang diketahui volumenya adalah mili ya, mililiter dikalikan molar maka hasilnya adalah milimol. Nah, itu yang perlu diingat. Oke, secara prinsipnya sudah betul, tinggal nanti cek ulang perhitungannya. Ya, jadi seperti itu. Memang hasilnya 12 ya, pH-nya 12. 12 di rentan 12. Oke. Nah, terima kasih. Siapa ini? Vincent. Yang lain bagaimana? Terima kasih, Pak. Izin stop share. Ya, sama semua ya, seperti Vincent ya, mengerjakannya. Iya, Pak. Oke, kemudian, nah kita balik ke nomor 1. Rena, sudah siap Rena? Yang Baik, 2, 3, 4 siapa? Silakan share screen Rena. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Oke, Engelir nomor berapa? Oke. Nathaniel? Siapa? Nomor 3, Pak. Oke, Nathanael ya, sorry. Permisi, Oke, Pak. Apa sudah terlihat. Oh ya, baik. Jadi nomor 1 ini ada tabel hasil percobaan gitu. Yang seperti ini ada konsentrasi P, konsentrasi Q, lalu ada laju reaksinya. Nah, untuk soal pertama itu disuruh nyari order reaksi total. Nah, yang pertama jadinya kita nyari order reaksi dari P, atau nanti dilambangkan dengan X. Nah, berarti kalau nyari order reaksi dari P, kita nyari konsentrasi Q yang sama. Jadi kita bisa gunakan percobaan ke-1 dengan ketiga, kita bandingkan. Jadi percobaan ke-1, laju reaksinya sebesar 0,096 sama dengan K, dikali dengan ini konsentrasi P, dipangkatkan dengan X, lalu dikalikan dengan konsentrasi Q, dipangkatkan Y, lalu dibandingkan dengan ini yang percobaan ketiga, dengan laju reaksi sebesar 0,024 sama dengan K dikali besarnya konsentrasi P dipangkatkan X, dan
Q dipangkatkan dengan order reaksinya yaitu Y. Nah, karena yang Q ini konsentrasinya sama, jadi bisa dicoret, lalu ini 10 pangkat min 2X dengan 10 pangkat min 2X bisa dicoret juga, K-nya juga dicoret, jadi ininya 0,096 bagi 0,024 jadinya 4 sama dengan ini 4 bagi 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, ditemukan X-nya sama dengan 2. Lalu order reaksi Q, jadi kebalikannya yang P, jadi kita nyari konsentrasi dari P-nya itu yang sama, agar bisa dicoret, jadi menggunakan percobaan kedua dengan percobaan ketiga. Sama halnya dengan order reaksi yang P tadi, dimasukkan, lalu ditemukan Y-nya sebesar 1. Jadi order reaksi Q sebesar 1. Maka order reaksi total adalah X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu untuk soal yang C itu mencari konstanta laju reaksi. Saya masukkan menggunakan percobaan yang pertama, diketahui R-nya 0,096, konstantanya dicari, lalu ini dimasukkan konsentrasi P-nya 0,04, dipangkatkan 2, karena order reaksinya tadi 2, dikalikan dengan konsentrasi Q, dipangkatkan order reaksinya 1. Dihitung, ditemukan K-nya sebesar 300. Lalu untuk soal yang B, persamaan laju reaksi R sama dengan K konstanta dikali konsentrasi P, dipangkatkan dengan order reaksinya tadi 2, dikali dengan konsentrasi Q, order reaksinya 1. Jadi jika K-nya dimasukkan sebesar 300, R sama dengan 300, konsentrasi P dipangkatkan 2, konsentrasi Q dipangkatkan 1. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, jadi yang konstanta lajunya itu kurang satuannya ya. Satuannya apa itu, Rena? Kalau ordernya 3, maka K-nya 300. Tapi kan ada satuannya ya. Satuannya apa? Oh iya, Pak. Belum satuannya, Pak. Oke ya. Ya, jadi itu kurang satuannya. Jadi memang ada satuannya kan itu laju sama dengan meter per meter molar per second sama dengan molar pangkat 3. Jadi tinggal coret, maka satuannya itu adalah molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Itu untuk order 3. Ya, soal ini adalah artificial sebetulnya. Saya mendapatkannya itu dari itu kemarin, simulasi yang kemarin kita coba itu. Ya, dari simulasi itu saya masukkan di sini, kemudian saya modifikasi sedikit angkanya. Oke, terima kasih Rena. Yang lainnya seperti ini juga ya, clear ya, yang untuk nomor 1. Yang nomor 1. Tanya, Pak. Oke, silakan. Kan saya yang B itu kan persamaan laju reaksi dulu toh. Jadi K-nya belum saya hitung, Pak. Jadi saya masih K B pangkat 2 Q pangkat 1, Pak. Tapi C-nya udah ketemu. Tapi saya nggak masukin 300 B kuadrat Q pangkat 1. Itu gimana, Ya, Pak? karena kan belum diketahui ya. Iya, Karena Pak. urutannya Itu soalnya kan A, B, B, Pak. C. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih, Pak. Oke ya, nggak apa-apa. Karena memang yang B seharusnya persamaan laju reaksinya di terakhir. Ya, kalau ditulis dulu K sama dengan P, nggak apa-apa. Toh K-nya nanti tinggal memasukkan salah satu konstanta yang didapatkan di C. Oke, it's fine. Yang lain? Oke, nggak ada ya? Good. Kayaknya kemarin soalnya terlalu gampang. Baik, Oke, terima kasih. izin Ya. stop share ya, Pak. Ya, terima kasih Rena. Kemudian Engler sudah siap? Oke, yang mau nyoba nomor 4. 4 ini belum ada yang booking. Belum ada. Oke, Engler silahkan di share screen sambil nunggu yang nomor 4.
Oke, ya angkanya benar, tapi molal itu bukan per 1 liter ya. Molal itu adalah per berat pelarut. Ya, berat pelarut gramnya, jadi 1000 gram. Ya karena KS-nya tadi adalah sekian per molal, ya maka nanti bisa dicoret kan molalnya. Ya, jadi molal itu yang perlu diingat adalah mol per pelarut ya, berat pelarut ya. Nah, kita asumsikan adalah 1000 gram. Nah, jadi itu tadi miss-nya, tapi memang betul angkanya sama. Angkanya adalah 17,46. Oke ya, yang nomor 2 seperti itu. Terima kasih, Englir. Itu ya catatannya besok, jangan sampai kebalik. Jadi ada molal, ada molar. Oke, tapi caranya sudah seperti ini. Oke.